Abeno langsung melompat, "Apo, tiran bukannya sudah coati? Kenapa bisa hidup kembali? Cepat, kumpulkan semua bawahan, dan harus lindungi markas proyek." Goten tampak putus asa, "Orang-orang kita sudah dikirim keluar untuk merekrut pasukan, dan sekarang yang tersisa di lokasi konstruksi hanya 5 orang. Abeno langsung frustrasi, "Sial, cepat panggil semua orang kembali. Dan juga, di mana Kak Wolf kita? Panggil Kak Wolf kemari." Kak Wolf sendiri memiliki ribuan pasukan, yang merupakan kekuatan utama dalam pertempuran, dan dia harus dipanggil untuk bergabung dalam pertempuran. Goten berkata, Kak Wolf sedang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Emosi Abeno tiba-tiba meledak, "Sial, siapa yang membiarkan Kak Wolf kita memindahkan batu bata? Siapa yang memberi perintah? Benar-benar sudah bosan hidup. Ayo, segera minta Kak Wolf untuk berhenti kerja." Abeno dengan cepat pergi mencari Lone Wolf di lokasi konstruksi. Perkataan Goten memang benar, Lone Wolf sedang memindahkan batu bata. Jika membiarkan orang yang familiar dengan Lone Wolf melihat pemandangan ini, bola mata mereka pasti jatuh keluar karena terkejut. Seorang jenderal perang yang bermartabat, memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, ini benar-benar konyol. Sebenarnya, mereka yang meminta Lone Wolf memindahkan batu bata di sini. Dia mengatakan temperamen Lone Wolf selalu terburu-buru dan suka bertindak impulsif, lalu memintanya untuk memindahkan batu bata untuk melatih temperamennya. Lone Wolf mana mungkin berani tidak patuh terhadap perkataan Tuan Agung Valkyrie, jadi anggap saja melatih kekuatan. Saat mendengar Abeno berkata, "Tiran bangkit kembali," Lone Wolf langsung bersemangat mengepalkan tinju. "Haha, dengan adanya dia, akhirnya bisa melatih tinju dan tendangan. Ayo, kita kalahkan tiran sialan itu." Abeno, mesin tempur, memang reputasi yang sangat layak untuknya. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang pintu. Abeno memimpin 5 bawahannya untuk memblokir gerbang. Lone Wolf mengambil batang baja di tanah, yang ini terlalu tebal, mudah untuk membunuh orang, yang ini terlalu tipis, mudah patah. Urn, yang ini saja, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Tiran dengan cepat mendekati kota. Pasukan tiran, dibandingkan dengan pasukan Abeno, tampak benar-benar seperti gunung besar dan gundukan tanah, benar-benar bisa dihancurkan langsung. Di hadapan kerumunan yang padat, jika Abeno mengatakan tidak takut, itu bohong. Tapi apapun yang terjadi tidak boleh kalah dalam pertempuran, dan tidak boleh mempermalukan Tuan Valkyrie. Perkataannya masih terdengar sangat gigih. Orang yang sudah kalah, masih berani datang lagi. Sepertinya pelajaran yang diberikan kepada kalian terakhir kali masih belum cukup. Kerahkan saja serangan kalian, hari ini aku akan memukul kalian sampai kalian berteriak memanggil Tuan. Tidak diduga, tiran dan 200 lebih bawahannya, semuanya membungkuk dengan rapi pada Abeno. "Kak Abeno, kamu sudah salah paham, sebenarnya kami datang kemari untuk berlindung padamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kakak kami, dan akan menuruti semua perkataanmu dan tidak membantah." Tiran, dan juga 200 lebih bawahan, bersedia mematuhi perintah dan mengikuti Kak Abeno. 200 lebih bawahannya juga berteriak serentak, bersedia mematuhi perintah dan mengikuti Kak Abeno. Abeno terkejut, dan air mata kegembiraan memenuhi matanya. "Kak, tiran yang pernah aku anggap sebagai tuan, sekarang memanggilku kakak. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang nomor 1 di kota Geffen." Wow, menyenangkan sekali rasanya menjadi kakak tertua. Dia tiba-tiba teringat, mereka kemarin mengatakan hari ini akan ada kekuatan yang bakal kembali menjadi miliknya. Dugaan Tuan Valkyrie memang akurat seperti dewa. Lone Wolf di samping mengutuk, "Sial, sekelompok orang yang tidak berguna, begitu mudah langsung menundukkan kepala kepada kekuatan jahat. Kalian adalah sekelompok anak muda yang kuat, di dalam hati harus ada rasa keadilan dan kebenaran. Dan kami adalah sekelompok kekuatan jahat yang makan tanpa memuntahkan tulang, kalian harus menghancurkan kami. Ayo, aku akan membiarkan kedua kaki kalian, kemari dan hancurkan kami."
Semua orang menggigil, dan adegan Lone Wolf yang bisa melawan puluhan ribu orang dengan kekuatan seorang diri kemarin masih tampak dengan jelas di mata. Orang besar ini tidak bisa disinggung. Abeno tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Demi bertarung, langsung menyebutkan dirinya sebagai kekuatan jahat, aku benar-benar mabuk. Di bawah bujukan yang penuh kesabaran, Lone Wolf akhirnya pergi meninggalkan tempat, mulutnya masih mengutuk sekelompok bajingan. Abeno melambaikan tangan, ayo, saudara-saudaraku, ikut aku pergi membersihkan bawah tanah kota Geffen kita. Kerumunan meraung, malam akan tiba. Mereka telah memesan hotel di Kingsley lebih awal. Demi menghidupkan suasana, dia secara khusus memesan kamar presidential suite bertema cinta. Dinding merah yang bermotif, bak mandi berwarna biru dan putih, tempat tidur yang lembut dan nyaman, dan kelopak mawar yang ditempatkan dalam bentuk hati di atas tempat tidur. Setiap detail merangsang hormon manusia. Mereka sangat gelisah dan berjalan mondar-mandir. Hari ini, akhirnya sudah bisa melakukan pertama kalinya. Memikirkannya saja sudah sangat bersemangat. Akhirnya, saat menunggu dengan cemas, bel pintu berbunyi. Mereka bergegas pergi membuka pintu. Di luar pintu, wajah Tokia sedikit memerah, seperti bunga yang menunggu waktu untuk mekar, membuat jantung berdebar kencang. Mereka tidak bisa menahan diri, langsung memeluknya ke dalam pelukan, cantik sekali. Tokia berkata dengan malu-malu, jangan main-main, ada anak di sini. Anak, mereka terkejut sejenak dan melihat sekeliling. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Rina mengikuti Tokia di belakang, mulutnya masih menggigit jeli, pipinya mengembung. Dia samar-samar berkata, ayah angkat, Rina akhirnya menemukanmu, kamu sudah kalah. Tokia tersenyum dan membelai kepalanya, Rina sangat pandai bermain petak umpet, bahkan ayah bukan lawanmu. Garis hitam langsung muncul di dahi Reka. Penipu, wanita semuanya adalah penipu. Tokia mengulurkan tangan dan merapikan alis Reka yang berkerut, jangan cemberut, tidak bagus. Marah, Reka bertanya balik, mungkinkah aku sekarang harusnya bahagia? Hehe, Tokia tertawa geli, aku juga tidak punya pilihan. Ayah dan ibu ingin mengurus masalah hari peringatan kematian keluarga, tidak punya waktu untuk menjaga anak, jadi aku hanya bisa membawanya kemari. Benarkah? Reka bertanya. Tokia, tentu, tanyakan pada ayah dan ibu jika kamu tidak percaya. Baru kemudian, kemarahan Reka berkurang banyak. Tokia berkata, sudah, jangan seperti wanita yang kesal, palingan, nanti malam biarkan kamu tidur sambil memelukku. Setelah berbicara, sebagian besar wajahnya memerah. Reka sangat senang, perkataan seorang pria sejati, tidak bisa ditarik kembali. Tokia, siapa pria sejati yang kamu maksud? Ketenangan di tengah malam. Reka dan Tokia sedang duduk di sofa menonton TV. Rina sudah tertidur di pelukan Tokia. Sesekali akan bergumam memanggil ibu. Reka mematikan TV. Rina, sudah larut, ayo kita tidur. Tokia mengangguk, urn. Dia berjalan ke kamar tidur sambil menggendong Rina dan dengan pelan meletakkannya di tengah tempat tidur. Namun, Reka mengulurkan tangan, menggendong Rina ke tepi tempat tidur, dan berbisik, Rina, kamu sudah besar, tidak bisa lagi tidur di tengah lagi. Tokia menyadari sesuatu, wajahnya memerah seketika. Dia berjalan ke kamar mandi, berganti piyama, melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Tubuh langsing, leher yang putih, rambut yang panjang, kaki yang indah. Wanita yang begitu cantik dan indah, sangat menarik. Hati Reka tergerak, tangannya yang gemetar segera melepaskan baju. Tokia melihat tubuh bagian atas Reka, tiba-tiba menutup mulutnya karena terkejut. Tubuh Reka dipenuhi bekas luka. Bahkan ada beberapa seperti bekas peluru. Dia buru-buru turun dari tempat tidur, menyentuh bekas luka di tubuh Reka, matanya memerah, dan beberapa air mata jernih mengalir jatuh. Reka, apa yang telah kamu alami selama ini? Reka dengan lembut memeluk Tokia di pelukannya dan tersenyum perlahan, bukan apa-apa, hanya melindungi keluarga.
melindungi 1,4 miliar keluarga. Dia memeluk Tokia dan naik ke tempat tidur. Tokia sangat patuh seperti seekor burung pipit kecil, meringkuk dalam pelukannya. Air mata membasahi dadanya. Tokia, Reka, berjanjilah padaku, kedepannya jangan berjuang mati-matian lagi, bisa? Reka, baik, aku berjanji padamu. Tokia memeluk Reka lebih erat, aku tidak tahu, kedepannya jika tidak ada kamu, bagaimana aku bisa hidup? Reka, jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Distrik Militer Provinsi Omada, penjara militer. Vitrus sangat putus asa, menangis tanpa air mata. Dia benar-benar tidak menyangka, upacara penghargaan yang baik-baik saja ini akan menjadi tempat penangkapan. Semuanya gara-gara Reka yang datang membuat masalah, kemudian menyebabkan dirinya dipenjara dan masa depannya hancur. Dia berharap sekali bisa memakan daging Reka dan meminum darahnya. Sekarang, satu-satunya harapan dia adalah Sangs. Baru saja menyebut orangnya langsung tiba. Baru saja memikirkan Sangs langsung datang mengunjunginya di penjara. Vitrus sangat gembira, buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Tuan Sabre, kamu akhirnya datang.